Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengangkat satu kisah yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW pernah satu ketika menyampaikan kisah ini kepada para sahabatnya, bahwa ada dua orang laki-laki dari Bani Israel yang mana keduanya ini saling bersahabat. Hanya saja yang satu ini adalah orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sahabat yang lainnya ini adalah orang yang berkubang dalam dosa dan kemaksiatan. Orang yang sahabat yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang senantiasa beribadah, ketika melihat saudaranya atau sahabatnya itu berbuat dosa, maka dia selalu mengingatkan. Setiap sahabatnya itu yang berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka selalu diingatkan. Hanya saja sahabatnya ini tidak pernah mengindahkan atau tidak pernah mendengarkan wejangan atau nasihat dari saudaranya untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan itu terus berulang-ulang. Ya, diingatkan tetapi tidak mau ditaati apa yang diingatkan kepadanya. Satu ketika sahabatnya ini berdosa lagi, melakukan satu kemaksiatan, lalu ditegur oleh sahabatnya, ya, untuk meninggalkan maksiat. Namun apa yang dikatakan, biarkanlah aku dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan urusi urusanku, jangan campuri urusanku, biarkanlah saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang diajak ini pun tetap tidak mau mengikuti apa yang dinasihatkan kepadanya. Kemudian apa jawaban sahabatnya itu? Tatkala mendengarkan kata-kata demikian, biarkanlah aku urusanku dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau ikut campur urusanku apa yang saya lakukan ini. Maka sahabatnya ini hilang kesabarannya, maka pun dia marah dan dia mengatakan, ya, Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosamu. Allah, dalam riwayat lain disebutkan, Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Allah pasti memasukkan kamu dalam neraka. Ini perkataan jamaah sekalian yang keluar dari sahabatnya itu karena dia sudah tidak sabar lagi, ya, karena ulah dari sahabatnya yang senantiasa berbuat dosa dan setiap ditegur dan dinasihati tetapi tidak diindahkan, sehingga keluar kata-kata, Allah tidak akan mengampunkan dosamu, Allah pasti akan masukkan kamu ke dalam neraka. Singkat cerita jamaah sekalian, beberapa saat kemudian maka kedua orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua sahabat ini pun meninggal dunia. Lalu ruhnya pun dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun bertanya kepada ruh orang yang soleh ini, yang senantiasa mengajak kebaikan. Ya, apa kata Allah? Dari mana engkau tahu? Apa engkau memiliki ilmu? Ya, bahwasanya apa engkau memiliki ilmu tentang aku, bahwasanya aku tidak akan mengampunkan dosa-dosa sahabatmu itu atas maksiat yang dilakukan selama ini? Apakah engkau, ya, bisa menguasai diriku sehingga saya tidak bisa memberikan ampun kepada hambaku? Maka Allah pun mengatakan kepada orang yang berbuat dosa itu, pada hari ini saya maafkan kamu dan masuklah kamu ke dalam surga. Ya, adapun engkau, ya, yang maksudnya ini adalah orang yang soleh, orang yang selalu mengajak kebaikan, tapi keluar kata-katanya yang terakhir karena ketidaksabarannya, yaitu engkau akan pasti dimasukkan ke dalam neraka, engkau tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada ruh orang yang berkata demikian? Justru engkau adalah orang yang saya
masukkan ke dalam neraka. Adapun sahabatmu saya masukkan ke dalam surga. Demikianlah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang sangat menggugah ini, bahwasanya kita punya kewajiban untuk mengajak orang kepada kebaikan. Kita punya kewajiban untuk menasihati orang tatkala ada orang atau sahabat kita atau teman kita atau keluarga kita yang terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan. Tetapi janganlah kita langsung memponis orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berkubur dalam dosa. Kita ponis dia, engkau adalah penghuni neraka, Allah tidak akan ampunkan dosa-dosa kamu. Itu tidak boleh. Karena apa? Contohnya tadi, kisah ini ada seorang yang soleh, yang taat beribadah, yang mengajak kepada kebaikan. Nah, hanya saja pernah suatu ketika dia mengatakan Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosamu. Dia mengatakan kepada sahabatnya yang berkubur dalam dosa, Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosamu. Allah pasti, ini kata-kata pasti Allah tidak akan mengampunkan dosa, ini adalah kata-kata yang mendahului takdir. Tidak sepantasnya kita mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui bagaimana takdir Allah terhadap seseorang itu. Iya, kita lihat misalnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah orang yang banyak berbuat dosa. Orang yang sangat benci kepada Islam dan kaum muslimin, tapi Umar bin Khattab pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Sufyan, pemimpin Quraisy pada saat itu. Dia juga akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita ini adalah hanyalah mengajak, menasihati, ya, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Adapun dia ikut kepada ajakan kita, adapun dia mau mendengarkan nasihat kita, mau mentaati apa kita sampaikan, ya, maka itu kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah taufik, orang itu bisa mengikuti nasihat kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, wa ma 'alaika illal balagh, wahai Muhammad, tidak ada kewajibanmu melainkan hanya mengajak saja, menyampaikan saja. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita menjadi orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Marilah kita menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menyuruh kebaikan. Yakinlah bahwasanya hidayah itu di tangan Allah. Hidayah taufik di tangan Allah. Hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah menyuruh manusia kepada kebaikan sampai akhir hayat kita. Janganlah kita ponis orang, engkau pasti masuk neraka, engkau tidak akan diampunkan dosa-dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, saudara sekalian, karena itu seolah-olah kita mendahului takdir Allah. Allah akan murka kepada kita sebagaimana Allah murka kepada orang yang soleh tadi itu, yang mendahului takdir Allah. Padahal Allah tidak pernah mengatakan demikian. Allah tidak pernah mengatakan demikian, usia dia tidak akan mengampunkan hambanya. Justru Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima tobat hambanya selama hambanya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama nyawa itu belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit di sebelah barat. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah kita senantiasa perbaiki diri kita melalui momentum bulan suci Ramadan ini. Jadilah kita insan-insan yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insan-insan yang senantiasa, manusia yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan kita, atas segala kekhilafan kita jamaah sekalian. Oleh karena itu, pintu tobat senantiasa terbuka. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.